Kereta yang terangkat secara magnetis merupakan hal yang umum saat ini. Namun, kereta maglev yang dikembangkan Central Japan Railway Company cukup unik dan unggul dari kereta lainnya. Kereta ini menggunakan magnet superkonduktor. Itulah sebabnya disebut SC maglev. Setelah diisi dengan arus eksitasi, magnet superkonduktor kereta ini menghasilkan arus DC yang bersirkulasi dan medan magnet yang kuat selamanya dengan no loss. Agar berhasil mengoperasikan kereta levitasi magnetis, kita harus mencapai 3 objektif berikut: mendorong, melayang, dan memandu magnet superkonduktor. Kereta yang melayang membutuhkan elektromagnet yang sangat kuat. Semakin kuat magnet, semakin besar gaya angkat dan gaya dorong yang dimilikinya. Pertama adalah propulasi atau mendorong. Selanjutnya, kita perlu mencari tahu gaya yang dihasilkan kumparan penggerak pada magnet superkonduktor kereta. Jika Anda mengambil hasil dari semua gaya ini, gaya total akan mengarah ke depan, sehingga kereta bergerak maju. Segera setelah kereta mencapai posisi rata-rata berikutnya, alihkan kumparan penggerak ke polaritas alternatif sehingga gaya total kembali ke arah maju. Hanya dengan mengontrol frekuensi switching ini, Anda bisa mengontrol kecepatan kereta. Anda mungkin terkejut mengetahui bahwa levitasi kereta SC maglev dicapai dengan bantuan kumparan sederhana berbentuk angka 8 ini, yang bahkan tidak diberi daya. Banyak kumparan berbentuk angka 8 seperti itu diatur di jalur pemandu. Untuk memahami teknologi levitasi, pertama-tama kita harus mempelajari sesuatu tentang sifat sepasang magnet superkonduktor. Medan magnet yang dihasilkan oleh pasangan magnet SC ini sangat mirip dengan magnet permanen yang panjang. Jadi untuk penyederhanaan analisis, mari kita ganti pasangan ini dengan magnet batang panjang. Jika magnet batang bergerak sejajar dengan kumparan berbentuk angka 8 ini, dapatkah Anda memprediksi apa yang akan terjadi? Fluks magnet yang bervariasi akan menginduksi IMF pada kedua loop sesuai dengan hukum Faraday. Apakah IMF ini dalam arah yang sama? Harap dicatat bahwa ini adalah kumparan bengkok. Hanya ketika kita melepasnya, maka kita akan memahami arah yang benar. Jelas bahwa IMF induksi berlawanan arah, yang berarti IMF bersih yang diinduksi pada kumparan ini karena gerakan magnet batang adalah nol. Dan tidak ada arus yang mengalir melalui loop. Singkatnya, magnet batang bergerak melalui pusat loop tidak akan berpengaruh pada loop. Sekarang perhatikan kasus yang sama, tetapi kali ini magnet sedikit offset ke loop, seperti yang ditunjukkan. Di sini, loop bawah menghadapi fluks magnet dengan kekuatan lebih tinggi, yang berarti IMF yang diinduksi pada loop bawah akan lebih tinggi daripada di atas. Kekuatan yang lebih tinggi ini juga berarti bahwa arus bersih akan mengalir melalui loop. Aliran arus ini menghasilkan kutub selatan pada loop atas dan kutub utara pada loop bawah. Jika Anda menganalisis interaksi gaya antara kutub magnet, jelas bahwa gaya ke atas yang dihasilkan dikenakan pada magnet superkonduktor. Jika gaya ini lebih besar dari tarikan gravitasi, magnet akan bergerak ke atas. Ya, pergerakan magnet superkonduktor paralel yang diimbangi dengan kumparan berbentuk angka 8 menghasilkan levitasi. Saat magnet bergerak ke atas, perbedaan antara nilai IMF dan aliran arus dalam loop berkurang, yang berarti gaya pada loop juga berkurang. Akhirnya, ketika gaya ke atas menjadi sama dengan tarikan gravitasi, keseimbangan magnet atau kereta telah mencapai levitasi. Jelas, semakin tinggi kecepatan kereta, semakin besar gaya levitasi, yang berarti bahwa ketika kereta dalam keadaan diam, kereta tidak dapat melayang. Inilah sebabnya mengapa kereta SC maglev menggunakan ban normal untuk start dan operasi kecepatan rendah. Ketika kereta mencapai kecepatan ambang, ban ditarik kembali, karena gaya elektromagnetik cukup kuat untuk mengangkat kereta. Selanjutnya muncul pertanyaan tentang panduan kereta api. Panduan berarti kereta harus selalu berada di tengah, harus bergerak tanpa menabrak dinding samping. Dengan kata lain, harus mencapai stabilitas lateral. Teknisi Jepang mencapai stabilitas ini dengan cukup mudah, yaitu menghubungkan kumparan berbentuk angka 8 yang kita lihat sebelumnya seperti yang ditunjukkan.
Jika kereta berada di tengah, IMF induksi pada kumparan kanan dan kiri akan sama dan tidak ada arus yang mengalir melalui kumparan interkoneksi. Namun, misalkan kereta telah bergerak sedikit ke arah kanan. Pergeseran ini akan menyebabkan perbedaan IMF antara kumparan kanan dan kiri, sehingga kumparan interkoneksi mengalami aliran arus. Aliran arus melalui kumparan interkoneksi akan secara drastis mempengaruhi aliran arus di kedua loop bawah. Dan dengan demikian mempengaruhi kekuatan kutub dari setiap loop. Mari kita analisis gaya yang bekerja di kereta sekarang. Anda bisa melihat bahwa komponen vertikal gaya tetap sama, tetapi komponen horizontal bersih bermanifestasi ke kiri, yang memaksa kereta untuk bergerak kembali ke tengah. Saat kereta mendekati pusat, arus dalam loop interkoneksi berkurang, dan akhirnya komponen gaya horizontal menghilang.